Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Masih di bab ketiga teks prosedur. Minggu lalu kalian telah belajar tentang pengertian, jenis, tujuan, dan struktur teks prosedur. Nah, video pembelajaran kali ini kalian akan belajar tentang ciri kebahasan teks prosedur. Itu tandanya video kali ini adalah video terakhir pembelajaran di bab ketiga. Yuk kita mulai. Kebahasaan teks prosedur merupakan bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur. Tentunya teks prosedur berbeda penggunaan bahasa dengan teks lainnya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, penggunaan penomoran atau bilangan urutan. Penggunaan penomoran digunakan untuk menunjukkan tahapan maupun urutan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tentunya tujuannya untuk memudahkan pendengar maupun pembaca dalam melakukan aktivitas secara urut dan runtut. Jadi teks prosedur tidak boleh dibolak-balik urutannya, harus urut dan runtut karena berisi tahapan. Contohnya sebagai berikut. Penggunaan penomoran berada di dalam langkah-langkah. Kalau ini menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika bentuknya paragraf menggunakan kata pertama, kedua, dan ketiga. Ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah atau yang disebut dengan imperatif. Kalimat yang mengandung makna memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas. Jadi kalimat perintah itu adalah intinya memerintahkan ya atau menyuruh. Ciri dari kalimat perintah yang pertama, secara lisan diakhiri dengan intonasi turun. Yang kedua, secara tulisan, kata terakhir diakhiri tanda seru. Dan yang ketiga, menggunakan partikel lah, kan, atau iya. Jadi, tanda-tanda seperti inilah yang biasanya ciri-ciri kalimat perintah. Contohnya seperti berikut. Nah, ada kata siapkan, buatlah, atau ikatlah. Di sini ada kan dan lah ya. Nah, ada juga kalimat perintah yang tidak menggunakan partikel kan, lah, atau i. Seperti balik. Kata balik di sini, balik telur hingga kedua sisi matang termasuk merupakan kalimat perintah. Oke? Ciri kebahasaan teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan atau yang disebut juga dengan konjungsi temporal. Konjungsi yang mengacu pada urutan waktu sekaligus menjadi sarana kohesi teks prosedur. Digunakan untuk menghubungkan proses antara langkah satu dengan yang lainnya secara berurutan, seperti kata selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya. Contohnya seperti berikut. Ada kata lalu, setelah, selanjutnya, setelahnya lagi. Nah, di sini kata-kata lalu berada di posisi setelah kalimat nomor pertama. Begitupun selanjutnya. Oke? Ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat adalah menggunakan kata keterangan yang akurat, yaitu menggunakan kata keterangan dengan tujuan untuk menyatakan rinci tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsi dari kata keterangan dalam teks prosedur ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap kata lain. Ciri kebahasaan teks prosedur yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan yang akurat. Menggunakan kata keterangan dengan tujuan untuk menyatakan rincian tempat, waktu, dan cara-cara atau langkah-langkah yang akurat. Fungsinya tentunya untuk menjelaskan tentang
keterangan terhadap kata lain. Kata keterangan itu sendiri ada banyak, seperti kata keterangan alat, kata keterangan cara, kata keterangan tujuan, kata keterangan waktu, dan kata keterangan sebab akibat. Ciri kebahasaan teks prosedur yang kelima yaitu kalimat saran atau larangan. Teks prosedur biasanya menggunakan kalimat yang bersifat larangan, bertujuan untuk memandu agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, hindari, dan jangan. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan memaparkan contoh teks prosedur beserta telaah kebahasaannya. Simak ya, agar kalian lebih paham tentang kebahasaan teks prosedur ini. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah dalam teks prosedur. Ini adalah langkah-langkah cara membuat apem. Mari kita analisis. Ciri yang pertama yaitu penggunaan penomoran. Pada umumnya menggunakan angka, tetapi dalam teks berupa kata pertama, kedua, dan seterusnya ya. Kalau langkah prosedur kali ini menggunakan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sekarang ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kalimat perintah. Nomor 1 ada kata rebus, kemudian ada kata matikan, kemudian ada kata sisihkan, ada kata biarkan. Nomor 2 ada kata haluskan, kemudian ada kata tambahkan, kemudian ada kata aduk. Nomor 3 ada kata campur, kemudian ada kata tambahkan lagi. Terus ada kata lagi, sudah tidak ada nomor 3. Sekarang nomor 4 ada kata diamkan, kemudian tutup. Nomor 5 ada kata panaskan, ada kata aduk, ada kata pindahkan. Nomor 6 ada kata oles, ada kata tuang, ada kata tutup kembali. Nomor 7 ada kata keluarkan. Sekarang ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi temporal. Saya ganti warnanya terlebih dahulu. Oke. Penggunaan konjungsi temporal nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada, nomor 3 ada kata selanjutnya, ada kata lalu. Sudah tidak ada lagi. Nomor 4 tidak ada, nomor 5 di sini ada kata setelah. Nomor 6 ada kata lalu. Oke. Ciri yang keempat yaitu penggunaan kata keterangan yang akurat. Banyak ya macam-macamnya. Di sini nomor 1 adakah kata keterangan? Ada. Dengan daun merupakan keterangan alat. Hingga mendidih merupakan keterangan akibat. Hingga hangat lagi, hingga lagi di sini adalah keterangan akibat. Sekarang nomor 2 ada kata hingga lagi merupakan kata keterangan akibat. Nomor 3 sekarang sedikit demi sedikit merupakan keterangan cara. Kemudian di sini nomor 4 ada kurang lebih 1 jam merupakan keterangan waktu. Dengan kain atau serbet merupakan keterangan alat. Cetak dengan api merupakan keterangan alat. Terus ada 1 jam di sini merupakan keterangan waktu. Kegelas merupakan keterangan tujuan. Percetakan merupakan keterangan tujuan. Sekarang nomor 6 ada kata di sini hingga merupakan kata keterangan
Mudah bukan? Cara menganalisis ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, anak-anak, kalian telah menyelesaikan bab ketiga teks prosedur. Setelah kalian menyimak dan memahami materi dalam video ini, cobalah kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan materi dalam video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.